Pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana ya caranya kita benar-benar memutus rantai kemiskinan yang terus menjerat jutaan petani dan nelayan kita? Maksud saya, ini bukan sekedar tentang ngasih bantuan yang besoknya habis. Tapi gimana kita bisa menciptakan sebuah mesin perubahan yang nyata? Khususnya buat mereka yang kerjanya paling keras, tapi sedihnya seringkali dapat hasil yang paling sedikit. Coba bayangkan fakta yang cukup bikin kaget ini. Ternyata, sekitar 60% nelayan kita itu masih sangat bergantung sama pinjaman berbunga dari para rentenir atau tengkulak. Dan itu cuma buat nutupin modal melaut mereka loh. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini benar-benar gambaran nyata soal betapa rentannya pahlawan pangan kita terhadap jeratan utang yang, jujur aja, sangat melumpuhkan. Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep transformasi yang menurut saya luar biasa banget. Kita akan melihat gimana sih sebuah instrumen filantropi tradisional yang mungkin udah sering kita dengar, pelan-pelan diubah jadi mesin ekonomi berskala masif. Ya, kita akan bicara tentang pergeseran paradigma menuju apa yang disebut sebagai zakat produktif. Untuk agenda paparan hari ini, perjalanannya cukup terstruktur. Pertama, kita bahas akar masalah kemiskinan struktural. Kedua, solusi cerdas zakat produktif. Ketiga, sukses petani Gunung Kerinci. Keempat, memberdayakan nelayan pesisir. Dan yang terakhir, kelima, tantangan pengelolaan era digital. Kita masuk ke bagian pertama, akar masalah kemiskinan struktural. Oke, mari kita bahas lebih dalam persoalan ini. Kenapa sih komunitas yang pekerja keras ini bisa terjebak secara struktural? Gini, petani itu sering banget punya jeda waktu yang panjang. Buat nunggu hasil panen aja, mereka bisa nunggu sampai 6 bulan penuh. Udah gitu, biaya pupuk dan bibit juga nggak murah kan? Nah, kalau di pesisir beda lagi. Nelayan harus terus bertarung sama musim laut yang nggak bisa ditebak. Kesenjangan waktu dan butuhnya modal inilah yang akhirnya bikin mereka sangat rentan dan terpaksa masuk ke perangkap tengkulak. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, solusi cerdas zakat produktif. Selama ini, bantuan amal atau zakat itu biasanya sifatnya konsumtif ya. Maksudnya, dikasih hari ini, dipakai buat kebutuhan jangka pendek, terus habis. Nah, konsep zakat produktif ini mengubah total cara mainnya. Dana amal ini nggak dibiarkan habis begitu saja, tapi justru dikelola dan dijadikan model usaha bergulir. Tujuannya benar-benar untuk ngebangun kemandirian ekonomi jangka panjang. Jadi harapannya, mereka yang menerima bantuan hari ini, kedepannya bisa jadi mandiri, atau bahkan ganti jadi pihak yang ngasih bantuan. Keren kan? Tapi pastinya, mengubah dana amal jadi modal bisnis itu butuh manajemen yang sangat serius. Institusi pengelola seperti BZNS nggak sembarangan jalan. Mereka punya siklus intervensi 4 langkah yang super ketat, mulai dari perencanaan awal yang matang, lalu pelaksanaan dengan pendampingan langsung, terus ada evaluasi rutin, sampai ke tahap kaji dampak. Semua ini dilakukan buat mastiin kalau dana tersebut benar-benar ngebentuk ekosistem dan komunitas yang berkelanjutan, bukan sekedar numpang lewat aja. Masuk ke bagian ketiga, mari kita lihat implementasinya di lapangan. Sukses petani Gunung Kerinci. Kalau kita lihat Gunung Kerinci di Provinsi Jambi, itu adalah kawasan yang tanahnya subur banget. Tapi ironisnya, kawasan ini justru punya tingkat kemiskinan tertinggi di kabupatennya. Nyesek ya. Datanya nunjukin kalau 49% rumah tangga miskin di sana menggantungkan hidupnya dari bertani aja. Ternyata tingginya modal buat mengelola lahan bikin potensi alam yang kaya tadi nggak berbanding lurus sama kesejahteraan petaninya. Mereka kesulitan buat sekedar bertahan hidup. Nah, ini memberikan gambaran brilian tentang sebuah solusi yang disebut sistem pertanian terpadu. Di sini, pengelola dana masuk, nyuntikin modal dari zakat produktif, dan penyuluh pertanian ngasih pendampingan. Coba perhatikan deh, siklus tertutup ini. Limbah dari pertanian dipakai buat pakan sapi yang dikelola BUMDes. Terus kebalikannya, kotoran sapinya diolah jadi pupuk organik buat nyuburin tanaman pertanian lagi. Jadi ini tuh benar-benar ekonomi sirkular yang hemat biaya banget dan semuanya didanai lewat zakat produktif. Jadi, poin krusialnya adalah melihat data dan hasil nyata di lapangan. Lonjakan pendapatannya benar-benar masif loh. Bapak Idris Effendi misalnya, yang tadinya pendapatannya cuma sekitar 1,5 juta rupiah, bisa naik jadi 2,2 juta rupiah per bulan. Petani lain, Bapak Firdaus, dari 2,5 juta rupiah tembus ke 3,5 juta per bulan. Ini bukti nyata kalau menggabungkan modal usaha tanpa bunga sama sistem pertanian yang cerdas, beneran bisa mendongkrak kesejahteraan harian mereka secara drastis. Bagian keempat,
Mari kita beralih dan melihat bagaimana konsep ini dibangun untuk memberdayakan nelayan pesisir. Di daerah pesisir jelas tantangannya beda, jadi pendekatannya juga harus disesuaikan. Ada 3 intervensi utama di sini. Pertama, ngasih modal bergulir langsung buat beli perahu dan jaring, biar nelayan bisa lepas dari tengkulak. Kedua, mereka diajarin ngolah hasil tangkapan, dibikin jadi produk olahan kayak ikan asap atau abon, biar nilai jualnya jauh lebih tinggi. Dan ketiga, nelayan-nelayan ini disatukan ke dalam kelompok usaha bersama atau KUB. Dengan begitu mereka punya posisi tawar yang lebih kuat banget pas lagi beli bahan baku atau pas ngejual produk. Dan pendekatan yang terarah ini membuahkan hasil yang nggak main-main. Dari studi yang ada, intervensi spesifik lewat keuangan sosial Islam ini ngasih dampak langsung sebesar 50,9% dalam mendongkrak kesejahteraan nelayan. Maksud saya, angka segitu tuh masif banget buat sebuah program pengentasan kemiskinan, apalagi di wilayah pesisir yang biasanya lumayan susah buat ditembus. Terakhir, bagian kelima, tantangan pengelolaan era digital. Tentu saja, mau bikin mesin pemberdayaan skala nasional ini jalan mulus, pasti ada rintangan logistik di dunia nyata. Kalau kita lihat kasus riset di Rejang Lebong, lembaganya cukup kesulitan gara-gara keterbatasan sumber daya manusia untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Terus, urusan administratif buat verifikasi data itu kompleks banget. Butuh waktu lama buat validasi dan mastiin bantuan ini benar-benar jatuh ke tangan orang yang tepat dan paling membutuhkan. Nah, yang paling menarik dari informasi di sini adalah gimana mereka merangkul solusi industri 4.0 buat ngatasin mimpi buruk geografis tadi. Mereka nggak menyerah sama jarak, sekarang ada inisiatif pelatihan literasi digital buat para staf dan penggunaan website terpusat buat koordinasi sampai ke tingkat provinsi. Jadi proses birokrasi dan validasi data yang tadinya ribet dan panjang banget, sekarang bisa dipangkas dan jauh lebih akurat. Pada akhirnya, semua konsep dan kisah nyata yang kita bahas di paparan ini bermuara pada satu pemikiran penting. Zakat produktif udah ngebuktiin kalau niat baik yang digabung dengan strategi bisnis dan inovasi itu bukan sekedar nyuapin aja, tapi ngajarin orang buat bisa mandiri selamanya. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Kalau Anda berdonasi, apakah Anda cuma sekedar ngasih kelegaan untuk hari ini aja? Atau Anda mau ikut berinvestasi buat nyiptain kemandirian mereka dalam jangka panjang? Coba deh dipikir-pikir lagi. Terima kasih sudah ngikutin paparan kita hari ini. Sampai jumpa.